Konbanwa minasan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Leo Movie. Bagaimanapun kabar kalian, dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga teman-teman dan keluarga semuanya sehat-sehat saja. Seperti biasanya, hari ini saya akan membahas sebuah film horor yang penuh emosi dan ketegangan yang berjudul Mama 2013. Disutradarai oleh Andreas Muschietti. Sebuah kisah tentang cinta seorang ibu yang tak pernah benar-benar pergi, bahkan setelah kematiannya. Cinta adalah pengorbanan, tapi ketika cinta tak bisa melepaskan, yang tersisa hanyalah bayangan dan bisikan dari masa lalu. Okelah, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilan dan kopinya, izinkan saya menculik para penonton untuk memasuki alur filmnya. Yuk, kita bahas alur filmnya. Dikisahkan pria bernama Jeffrey Desange terjerat masalah finansial dan stres berat. Dalam kondisi mental yang hancur seperti pemain horek yang di jalan yang selalu ribut, ia membunuh rekan bisnisnya lalu pulang ke rumah, membantai istrinya sendiri. Tak berhenti di situ, Jeffrey menculik dua anak perempuan kecilnya yang bernama Victoria dan Lily dan melarikan diri ke tengah hutan bersalju. Mereka mengemudi tanpa tujuan sampai akhirnya mobil mereka tergelincir dan jatuh ke jurang. Untungnya mereka selamat. Dengan tubuh gemetaran, Jeffrey membawa kedua anak itu berjalan kaki di tengah badai salju hingga menemukan sebuah kabin tua kosong. Di sanalah tragedi sesungguhnya terjadi. Jeffrey dalam keputusasaannya berniat mengakhiri semuanya. Dia menodongkan pistol ke kepala Victoria. Namun, sesuatu di balik kegelapan kabin bergerak cepat. Sebuah bayangan melesat dan Jeffrey menghilang begitu saja, bagaikan Walid menutup mata para santrinya. Victoria dan Lily kini sendirian, atau mungkin tidak sendirian. 5 tahun berlalu, Lucas, saudara kembar Jeffrey, tak pernah menyerah mencari keponakannya yang hilang. Bersama kekasihnya Annabelle, seorang gadis metal pecinta musik keras yang rambutnya seperti Billie Eilish yang sedang stroke. Mereka menghabiskan seluruh tabungannya untuk membiayai pencariannya. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Anjing pelacak menemukan kabin tua di hutan. Di dalamnya, dua sosok kecil merangkak di lantai. Buas, kotor, hampir tak menyerupai anak manusia. Itulah Victoria dan Lily. Victoria dan Lily dibawa ke rumah sakit. Tim medis menemukan bahwa mereka telah bertahan hidup di hutan, mengandalkan serangga dan sisa makanan. Tapi, lebih dari itu, mereka mengembangkan ikatan dengan sosok tak kasat mata. Di ruangan terapi, Victoria terus berbicara kepada udara kosong. Saat ditanya siapa yang membantunya bertahan hidup, dia hanya menjawab, "Mama." Karena Lucas adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, pengadilan memberikan hak asuh penuh dengan syarat dia tinggal di rumah yang disiapkan pemerintahan, lengkap dengan pengawasan psikolog anak. Kalau di luar negeri, rakyatnya dimanja kayak bayi. Kalau di negeri dinasti Mulyono ini, rakyatnya disuruh mandiri kayak juragan, padahal dompetnya tinggal recehan. Annabelle yang tidak pernah berencana menjadi orang tua merasa berat, tapi dia setuju demi Lucas. Mereka membawa Victoria dan Lily ke rumah baru. Namun, mereka tak tahu Mama ikut pulang bersama mereka. Malam pertama, Annabelle mendengar suara langkah kaki kecil di lorong. Dia berpikir itu Victoria atau Lily. Tapi saat dia mengecek, kedua anak itu tertidur pulas.
dan suara langkah demi langkah masih mendengar, berputar-putar di sekitar tempat tidur. Tak hanya itu, Victoria perlahan kembali menjadi gadis kecil normal. Belajar membaca, berbicara, bahkan tertawa. Tapi Lily lebih suka merangkak mirip Tarzan, berbicara dalam bisikan dan menatap kosong ke arah sudut-sudut gelap. Disitulah Mama berada. Kadang tangan kurus Mama muncul dari dinding. Kadang bayangan tinggi melayang melewati koridor. Namun, yang membuat merinding, Mama tidak suka berbagi. Dia menganggap Victoria dan Lily miliknya. Seiring waktu, Dr. Dreyfus, seorang psikolog yang menangani kasus Victoria dan Lily, mulai curiga. Dia meneliti lebih dalam tentang Mama. Dalam catatannya, dia menemukan kisah tragis tentang seorang wanita bernama Edith Brennan, seorang pasien rumah sakit jiwa di abad ke-19. Edith melarikan diri setelah melahirkan, membawa bayinya, dikejar oleh penjaga. Dia melompat dari tebing sambil menggendong anaknya. Namun, saat tubuhnya jatuh ke air, bayinya terlepas, hilang, sedangkan Edith mati dalam ketakutan dan kesedihan. Rohnya tak pernah menemukan damai. Dia tetap terjebak, mencari anaknya yang hilang. Kini, Victoria dan Lily menjadi pengganti anak itu. Dr. Dreyfus mencoba mengkonfrontasi Mama. Dia memasang kamera tersembunyi dan jebakan. Namun yang ditemukan hanyalah teror. Dr. Dreyfus menjadi korban berikutnya, hilang tanpa jejak, bagaikan mantan yang menghilang. Annabelle yang awalnya tidak percaya akhirnya melihat Mama dengan mata kepala sendiri. Dia sadar Mama tidak hanya ingin menjaga, Mama ingin memilikinya selamanya. Annabelle dan Lucas harus bertindak cepat. Mereka menemukan sisa-sisa jasad bayi Edith yang dulu hilang. Mereka percaya bahwa dengan mengembalikan jasad itu, mereka bisa memberi Mama kedamaian. Tapi, Mama sudah terlalu jauh dalam obsesinya. Di malam terakhir, Mama membawa Victoria dan Lily ke tebing tempat dia mati dulu. Di sana, Mama berubah bentuk. Bentuk manusiawinya hilang. Dia menjadi monster berwujud kasih sayang kelam, mencintai dengan membunuh. Lucas dan Annabelle berusaha keras menyelamatkan kedua anak itu. Victoria yang sudah mulai membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak menolak ajakan Mama. Lucas dan Annabelle berusaha keras menyelamatkan kedua anak itu.
Victoria yang sudah mulai membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, menolak ajakan Mama. Tapi Lily yang terlalu kecil untuk mengerti, memeluk Mama dan tersenyum. Dia memilih pergi bersamanya. Dalam pelukan yang hancur dan penuh cinta, Mama dan Lily terjun dari tebing, lenyap ke dalam kegelapan. Victoria menangis memanggil adiknya. Annabelle memeluk Victoria erat, berjanji akan melindunginya. Di langit kelabu, seekor kupu-kupu hitam berterbangan, pertanda bahwa mungkin Mama dan Lily kini telah menemukan kedamaian. Atau mungkin mereka tetap mengawasi dari balik bayangan. Kasih sayang seorang ibu bisa menjadi anugerah terindah atau kutukan abadi jika dibelenggu rasa kehilangan yang tak pernah sembuh. Dan film pun tamat, guys. Dan begitulah akhir dari kisah film Mama 2013. Sebuah cerita yang menunjukkan bahwa kasih seorang ibu bisa melampaui batas kehidupan, bahkan merasuk ke dalam kegelapan. Kadang yang paling menakutkan bukan hantu, tapi rasa kehilangan yang tak pernah bisa pergi. Kalau kalian punya film horor atau film lainnya yang pengen dibahas, jangan malu-malu ya. Bisa langsung DM ke Instagram Mimin jika malu-malu kucing. Dijamin gak gentayangan kok. Paling dibalas tengah malam aja, biar kerasa seramnya. Oke, arigato gozaimashita, mata ayasio, sayonara guys. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.